Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana nama-nama anggota kelompok kami ada di PPT kami. Hitunglah average waiting time atau TR dan turn time dari kelima proses dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. First come, first servant atau FCFS. Langkah pertama, jumlahkan seluruh bridge time atau BT untuk mengetahui lama keseluruhan proses. 5 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 6 tambah 2 sama dengan 27. Maka kita dapatkan jumlah keseluruhan BT adalah 27. Maka kita buat kolom berjumlah 27 buat seperti gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses yang jalan terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki start time terkecil yaitu 0. Proses berjalan berdasarkan warna. Pada proses start P1 adalah 0. Burst time-nya adalah 5. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Proses P1 telah selesai, maka kita dapatkan ST sama dengan 0 dan FT sama dengan 5. Langkah selanjutnya adalah mencari RT dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka RT sama dengan 5. Selanjutnya proses P2 berjalan selama 3 ms. P2 berjalan dari 5 dan berhenti di 8. Maka ST sama dengan 3 dan FT sama dengan 8. RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 8 kurang 1 sama dengan 7. Maka RT sama dengan 7. Selanjutnya proses P3 berjalan selama 4 ms. P3 berjalan dari 8 dan berhenti di 12. Maka ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 12. RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Maka RT sama dengan 8. Selanjutnya proses P4 berjalan selama 1 ms. P4 berjalan dari 12 dan berhenti di 13. Maka ST sama dengan 12 dan FT sama dengan 13. RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 13 dikurang 3 sama dengan 10. Maka RT sama dengan 10. Selanjutnya proses P5 berjalan selama 6 ms. P5 berjalan dari 13 dan berhenti di 19. Maka ST sama dengan 13 dan FT sama dengan 19. RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 19 kurang 2 sama dengan 17. Maka RT sama dengan 17. Selanjutnya proses P6 berjalan selama 6 ms. P6 berjalan dari 19 dan berhenti di 25. Maka ST sama dengan 19 dan FT sama dengan 25. RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 25 dikurang 1 sama dengan 24. Maka RT sama dengan 2. Selanjutnya proses P7 berjalan selama 2 ms. P7 berjalan dari 25 dan berhenti di 27. Maka ST sama dengan 25 dan FT sama dengan 27. RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 27 dikurang 5 sama dengan 22. Maka RT sama dengan 2. Proses selanjutnya adalah mencari RT dan TI dengan menggunakan rumus R sama dengan sigma RT sama dengan 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 17 tambah 24 tambah 22 sama dengan 93. TI sama dengan 93 bagi 7 sama dengan 13,2. TR sama dengan sigma RT sama dengan 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 17 tambah 24 tambah 22 sama dengan 93. TI sama dengan 93 dibagi 7 sama dengan 13,2. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan PSJF atau disebut dengan Preemptive Shortest Job First. PSJF merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses BT terkecil. Jadi jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan muncul proses yang baru, maka dilakukan perbandingan burst time terkecil dahulu yang akan dijalankan. Proses yang dijalankan terlebih dahulu adalah proses P1 karena P1 datang pada AT 0 ms. Proses P1 pertama dijalankan karena P1 memiliki arrival time 0 ms. Proses P2 datang di 1 ms dengan BT 3. Maka dari itu P1 dan P2 melakukan perbandingan dengan sisa BT. BT P1 sama dengan 4 dan P2 sama dengan 3. Jadi P1 dan P2. Maka P2 akan dijalankan proses P3 di 4 ms dengan BT 4. Maka dari itu P3 dan P4 melakukan perbandingan sisa BT
BT P2 sama dengan 3 dan P3 sama dengan 4. Jadi P2 P3, maka P2 akan dijalankan. Proses P4 datang di 3ms dengan BT1. Maka dari itu P4 dan P2 melakukan perbandingan dengan sisa BT. BT P2 sama dengan 3 dan P4 sama dengan 1. Di sini kami melanjutkan proses P2. Proses P2 selesai. Selanjutnya proses P4 yang dijalankan karena memiliki BT paling kecil yaitu 1. Proses P4 selesai. Maka selanjutnya proses P1 akan dijalankan karena memiliki BT paling kecil yaitu 4. Maka P1 dijalankan hingga selesai. Selanjutnya proses P7 dijalankan karena memiliki BT lebih kecil dari P3 yaitu 4. Maka P4 dijalankan hingga selesai. Maka selanjutnya proses P3 akan dijalankan karena memiliki BT paling kecil yaitu 3. Maka P3 dijalankan hingga selesai. Selanjutnya proses P6 dijalankan karena memiliki BT lebih kecil daripada P5 yaitu 5. Maka P6 dijalankan hingga selesai. Maka tinggal proses P5 yang dijalankan hingga selesai. Proses selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dengan menggunakan rumus TR sama dengan jumlah RT sama dengan 11 tambah 3 tambah 11 tambah 2 tambah 25 tambah 20 tambah 2 sama dengan 74, atau TI sama dengan 74 per 7 sama dengan 10,57. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu round robin atau disingkat dengan RR. Proses yang dijalankan pertama kali adalah P1 karena P1 datang pada arrival time 0 ms sampai 2 ms karena Q sama dengan 2. P1 mengalami suspend di 2 ms dan menyisakan BT 3 ms. Selanjutnya proses P2 dijalankan dari 2 ms sampai 4 ms. P2 mengalami suspend di 4 ms dan menyisakan BT 1 ms. Selanjutnya proses P6 dijalankan dari 5 ms sampai 6 ms. P6 mengalami suspend di 6 ms dan menyisakan BT 1 ms. Selanjutnya proses P5 dijalankan dari 6 ms sampai 8 ms. P5 mengalami suspend di 8 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya proses P4 dijalankan dari 8 ms sampai 9 ms. P4 mengalami suspend di 9 ms dan menyisakan BT 1 ms. Selanjutnya proses P3 dijalankan dari 9 ms sampai 11 ms. P3 mengalami suspend di 11 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya proses P5 dijalankan dari 11 ms sampai 13 ms. P5 mengalami suspend di 13 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya kembali ke proses yaitu P1 dijalankan dari 13 ms sampai 15 ms. P1 mengalami suspend di 15 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya proses P2 dijalankan dari 15 ms sampai 16 ms. P2 mengalami suspend di 16 ms dan menyisakan BT 1 ms. Selanjutnya proses P6 dijalankan dari 16 ms sampai 18 ms. P6 mengalami suspend di 18 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya proses P5 dijalankan dari 18 ms sampai 20 ms. P5 mengalami suspend di 20 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya proses P3 dijalankan dari 20 ms sampai 22 ms. P3 mengalami suspend di 22 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya kembali ke proses pertama yaitu P1 dijalankan dari 22 ms dan 23 ms. P1 mengalami suspend di 23 ms dan menyisakan BT 1 ms. Selanjutnya proses P6 dijalankan dari 23 ms sampai 25 ms. P6 mengalami suspend di 25 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya proses P5 dijalankan dari 25 ms dan 27 ms. P5 mengalami suspend di 27 ms dan menyisakan BT 2 ms. Selanjutnya proses P2 dijalankan dari 15 ms sampai 16 ms. P2 mengalami suspend di 16 ms dan menyisakan BT 1 ms. TI jumlah semua RT sama dengan 23 tambah 15 tambah 18 tambah 6 tambah 25 tambah 24 tambah 8 sama dengan 119. TR sama dengan atau TI atau banyaknya proses 119 per 7. Proses selanjutnya adalah mencari average waiting time RTR dan
runtime atau TI dengan menggunakan rumus TR RT sama dengan 23 tambah 15 tambah 18 tambah 6 tambah 25 tambah 24 tambah 8 sama dengan 119. TI 119 per 7 sama dengan 17. Baiklah, itu materi dari saya. Selanjutnya materi dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang non-primitive short test job freeze atau disingkat dengan NPSJF. Proses yang akan dilakukan pertama kali adalah proses P1 karena P1 datang pada arrival time 01 ms. Proses P1 dijalankan sampai 5 ms. Proses P1 telah selesai, kemudian yang akan dijalankan adalah proses P4 karena memiliki BT yang terkecil. P4 dijalankan dari 5 ms sampai 6 ms. Proses P4 selesai. Lanjut slide yang berikutnya. Selanjutnya P7 karena ia memiliki BT yang terkecil. P7 dijalankan dari 6 sampai 8 ms. Proses P7 telah selesai. Dilanjutkan dengan P2 karena P2 memiliki BT yang terkecil. P2 dijalankan dari 8 sampai 11 ms. Proses P2 telah selesai. Selanjutnya kita ke P3 karena memiliki BT yang terkecil. P3 dijalankan dari 11 sampai 15 ms. Proses P3 telah selesai. Lanjut, next. Selanjutnya P6 karena memiliki BT yang terkecil. P6 dijalankan dari 15 sampai 21 ms. Proses P6 telah selesai. Yang terakhir adalah proses P6 dijalankan dari 21 sampai 27 ms. Proses P6 ini telah selesai. Lanjut. Proses selanjutnya adalah mencari average waiting time atau disingkat dengan TR dan turnaround time atau disingkat dengan TI dengan menggunakan rumus TR. Buka kurung RT sama dengan 5 tambah 10 tambah 11 ditambah 3 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 77. TI sama dengan 77 bagi 7 sama dengan 11. Mungkin demikianlah materi NPSJF ini. Materi